Halo teman-teman sejawat, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung action. Nggak ada teori panjang yang bikin ngantuk, kita bakal langsung uji insting keperawatan anak kalian lewat beberapa kasus klinis yang sejujurnya sering banget keluar di ujian kompetensi. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Coba bayangin, kalian lagi dinas di bangsal anak nih. Terus tiba-tiba dihadapkan sama situasi yang butuh keputusan cepat, tepat, dan pastinya menjunjung tinggi moral. Udah siap? Mari kita mulai tantangannya. Nah, masuk ke kasus pertama. Coba dengerin baik-baik ya. Ada seorang anak dengan hiperbilirubinemia, dia butuh banget tindakan fototerapi. Terus sebagai perawat, kalian jelasin rencana tindakannya secara detail, sampai akhirnya ngasih lembar persetujuan tindakan atau inform consent ke pihak keluarga. Pertanyaannya, aspek etik apa sih yang sebenarnya lagi kalian aplikasikan di situasi ini? Pilihannya ada 5 nih. Apakah A. Non-maleficence, B. Beneficence, atau mungkin C. Autonomy, D. Justice, atau E. Veracity. Gimana, kalian udah punya tebakan? Coba deh ingat-ingat lagi, apa sih tujuan utama dari ngasih lembar persetujuan itu? Buat yang jawab C, autonomy atau otonomi, kalian bener banget. Kenapa? Gini, ngasih informed consent itu pada dasarnya adalah tentang menghargai hak klien. Karena ini anak-anak, haknya diwakili oleh keluarganya kan? Mereka punya kebebasan penuh buat memilih dan nentuin sendiri asuhan keperawatan yang dikasih. Mereka berhak tahu detailnya dan berhak bilang iya atau enggak. Jadi, ini bukan sekedar urusan tanda tangan di atas kertas ya, tapi soal menghargai martabat manusia. Lanjut ke kasus kedua. Ini kejadian yang sering banget kita temuin pas lagi ngasih asuhan dasar sehari-hari. Bayangin kalian ngelihat anak perempuan umur 10 tahun, rambutnya kelihatan kotor dan berantakan banget. Terus, kalian berinisiatif ngerapiin rambut anak itu dan nyaranin keluarganya buat bantu ngeramasin. Pertanyaannya, prinsip etik apa yang baru aja kalian tunjukin dari tindakan simple itu? Kita lihat pilihannya. A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Confidentiality. Kalau kalian udah bisa jawab dengan cepat soal-soal basic kayak gini, percaya deh, nanti pas ujian kompetensi bakal jauh lebih pede. Udah dikunci jawabannya? Dan ya, tindakan sederhana tadi itu adalah contoh sempurna buat pilihan D, beneficence. Intinya, beneficence itu kewajiban kita sebagai perawat buat selalu berbuat baik, ngasih manfaat, dan proaktif mikirin kesejahteraan pasien kita. Hal-hal sepele kayak jaga kebersihan dan kenyamanan pasien, itu tuh wujud nyata banget dari upaya kita ngasih yang terbaik buat mereka di lapangan. Sekarang kita naik level dikit ke kasus ketiga. Ini agak lebih kritis karena berhubungan sama tindakan medis invasif. Ada anak laki-laki usia 9 tahun udah dibawa masuk ruang operasi. Tapi masalahnya, orang tuanya lagi nggak ada di ruangan dan mereka belum tanda tangan persetujuan tindakan sama sekali. Nah loh, apa masalah utama yang terjadi di skenario ini? Pilihan jawabannya, apakah A. perencanaan pulang yang nggak tepat, B. komunikasi terapeutik yang salah, C. informed consent yang nggak jelas, D. pendelegasian yang nggak tepat, atau E. manajemen konflik. Coba perhatiin baik-baik, ada celah hukum dan etika yang lumayan fatal di sini. Yap, betul banget. Jawabannya C. informed consent yang tidak jelas. Ingat ya teman-teman, persetujuan tertulis itu adalah syarat mutlak, baik secara etik maupun legal, sebelum prosedur medis dilakukan. Kalau kita ngelewatin ini, itu adalah pelanggaran berat terhadap otonomi pasien dan standar prosedur rumah sakit. Kita sebagai perawat itu ibaratnya jadi benteng terakhir yang harus mastiin semua dokumen ini lengkap sebelum dokter mulai bertindak. Kita masuk ke kasus keempat, kita beralih ke situasi yang lumayan berat dan emosional di ruang intensif pediatrik atau PICU. Ada anak perempuan 10 tahun yang didiagnosis mati batang otak. Dokternya udah nyaranin buat lepas ventilator, tapi masalahnya orang tuanya belum siap sama sekali buat menerima keputusan pahit itu. Sebagai perawat, apa tindakan yang paling tepat buat kalian lakuin? Opsi jawabannya, A. Langsung lepas aja ventilatornya. B. Ikutin kemauan keluarga gitu aja tanpa edukasi. C. Diam aja nggak ngapa-ngapain. D. Diskusi sama dokter buat cari alternatif lain. Atau E. Ngejelasin ke keluarga tentang kondisi anaknya yang sebenarnya. Gimana cara kalian memposisikan diri sebagai advokat di persimpangan yang serba salah ini? Jadi, poin krusialnya ada di pilihan E, yaitu ngejelasin ke keluarga tentang keadaan anak. Keputusan sebesar dan seberat ini nggak bisa dipaksain sepihak, apalagi kalau keluarganya belum paham betul atau belum siap. Sebelum mereka bisa ngambil keputusan medis, tugas etik kita adalah ngasih penjelasan yang jujur, suportif, dan gampang dimengerti soal realitas kondisi anak mereka. Oke, kasus kelima, ini kasus dan tantangan perilaku yang klasik banget di bangsal anak.
Ada anak perempuan umur 5 tahun selalu nangis histeris dan teriak-teriak tiap kali ada perawat yang mau deketin dia selama masa perawatan. Coba sebagai perawat, apa intervensi selanjutnya yang paling pas? Pilihannya A, ngajak ngobrol santai aja. B, kasih dia hadiah. C, ngerayu anaknya. D, pakai pendekatan lewat bermain. Atau E, ngomong pelan-pelan ke anaknya. Yuk tentuin dan kunci jawaban kalian sekarang buat nutup 5 soal formal ini dengan skor yang sempurna. Buat yang jawab D, pendekatan dengan bermain, kalian luar biasa. Kenapa harus main? Ya karena dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Pendekatan lewat terapi bermain ini efektif banget buat nekan rasa trauma mereka di rumah sakit, ngebangun rasa saling percaya antara kita dan si anak, dan pastinya ini bentuk paling nyata dari prinsip atraumatic care. Kita wajib mastiin proses penyembuhan, nggak ninggalin rasa takut atau trauma psikologis buat mereka. Nah, sekarang kita sampai di bagian case challenge. Ini soal teka-teki spesial yang nggak akan saya sebutin jawabannya di sini. Dengerin baik-baik dan siapkan analisa terbaik kalian ya. Ada seorang perawat yang lagi ngasih penyuluhan kesehatan ke masyarakat soal bahaya tuberkulosis. Terus, di salah satu slide presentasinya, perawat itu nampilin foto wajah anak yang kena TB paru dengan sangat amat jelas. Nggak disensor, nggak di-blur, pokoknya kelihatan persis wajah aslinya. Pertanyaannya, prinsip etik apa nih yang sebenarnya dilanggar sama perawat itu? Apakah A. Non-maleficence, B. Confidentiality, atau C. Beneficence? Saya tantang kalian buat analisis kasus ini sendiri secara mandiri. Langsung aja tulis jawaban kalian beserta alasannya dan drop di kolom komentar di bawah ya. Saya nggak sabar pengen baca dan ikutan diskusi seru dari kalian semua soal batasan privasi di dunia kesehatan. Sebelum kita benar-benar tutup sesinya, ingat ya teman-teman, menguasai etik keperawatan itu bukan cuma sekedar trik biar kalian lulus ujian kompetensi. Etika itu adalah detak jantung dari praktik kita sehari-hari yang penuh empati. Jadi, terus bawa dan aplikasikan prinsip-prinsip mulia ini di setiap sentuhan dan edukasi yang kalian berikan ke pasien. Makasih banyak udah belajar bareng saya di sesi ulasan kasus kali ini. Oh ya, ada satu pertanyaan terakhir dari saya buat kalian renungkan di rumah. Kalau besok tiba-tiba aturan rumah sakit ternyata bertentangan sama hati nurani kalian dan otonomi pasien kalian, siapa yang bakal kalian bela duluan? Coba pikirin itu ya. Sampai jumpa lagi dan teruslah jadi perawat yang luar biasa.